warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di acara Akhwat Sharing. So, sebelumnya kita perkenalan dulu ya dari saya sendiri. Dari aku, kenalin nama aku Chania Cendia Aulia Muslim, bisa dipanggil Chania atau Cah atau Chan, terserah deh. Dan aku sama teman-teman nih, teman-teman baru atau lama nih, dari kita kenal dulu ya, dari ujung. Mangga teh. Oke, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Salitsa, biasa dipanggil Salit. Aku dari KPI 2A. So, yang tengah. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Istiqomah, biasa dipanggil Isti. Aku dari semester 2 KPI. Oke, kita udah kenal ya sama Teh Salit, Teh Isti, dan ya kita ini dari semester 2. Sebelum kita mulai sharing, kita bakalan nyampe sharing-sharing mengenai amalan-amalan apa sih yang biasa dilakuin akhwat ketika sedang berhalangan, terkhususnya di bulan Ramadan ini. So, aku mau tanya nih sama Teh Salit, tips and trik Teteh itu apa sih ketika lagi berhalangan, lagi gak bisa ibadah yang wajib gitu. Apa Teh? Ya, kalau dari aku pribadi ya, aku tuh punya suatu kebiasaan di mana aku biasa bikin list to do tomorrow. Jadi dibikinnya itu sebelum aku ngelakuin kegiatan besoknya. Jadi malamnya itu sebelum aku tidur, aku bikin list gitu. Semuanya aku list dari mulai hal ibadah ataupun hal-hal remeh-temeh gitu. Biar aku tuh gak lupa dan terpatok itu kegiatannya Teh. Oh, jadi buat list dulu ya, kayak Betul. pagi-pagi mau ngapain. Tapi ini dibuatnya sebelum tidur ya. Sebelum tidur. Jadi pas kita mau tidur tuh udah ada list-listnya. Bangun tidur mau ngapain, ke kamar mandi dulu atau ngecek handphone dulu. Benar banget. Oke. Terus ada lagi Teh dari Teh Isti sekarang. Oke, kalau dari aku sendiri, agar kita produktif gitu ya, walaupun enggak di bulan Ramadan gitu ya, kita usahain minimal 3 menit aja untuk olahraga setiap 3 menit pagi. aja ini Teh. Iya, 3 menit doang gitu. 3 menit Karena doang. Dengan 3 menit aja gitu ya, kita olahraga, semangat kita tuh bakal beda. Kayak tadi, banget. misal kita udah nulisin ya, to-do list, hari ini mau ngapain. Tapi kalau pagi kita nggak semangat, kita pasti ngelakuinnya juga kurang semangat gitu. Iya sih bener ya. Terus Teh, kalau misalkan ya kita tuh udah ngelis malam-malam, udah ditulis. Sebelum tidur tuh udah duduk nulis. Terus kalau besok paginya tuh mager itu bisa nanti. Itu gimana cara-cara Teh Salit sama Teh Isti? Kalau dari aku nih ya, jadi biasanya kalau kita biar lagi nggak halangan, mager gitu, Biar nggak udah mager. list Teh. Nah ini kan berhubungan sama halangan juga ya di bulan Ramadan. Jadi kita kalau lagi halangan itu mungkin ngerasanya kayak lebih malas-malasan gitu, nyantai gitu. Bangun pun kita biasanya bangunnya siang gitu, karena kita merasa nggak punya kewajiban untuk sholat dan puasa. Jadi ketika lagi itu tuh aku biasanya sebelum tidur ini suka minta dulu nih sama Allah kalau aku tuh bakal bangun Berarti doa pagi. dulu gitu Iya, ya. jadi aku tuh niat dulu setidaknya kayak niat ya. Kita niat dulu kalau kita mau bangun pagi jam berapa, di situ aku minta dulu sama Allah. Jadi ketika walaupun aku gak ngeset alarm, kalau aku udah minta ke Allah, insya Allah aku bakal dibangunin jam segitu. Pernah gak sih ngerasain? Otomatis gitu nggak sih? bangun Ya, kayak biasanya kalau misalkan kita tuh ya tidur nih, ya Allah aku besok pengen tahajud misalkan ya. Terus tuh otomatis sendiri tuh jam 3 atau setengah 3 tuh bangun, pernah nggak sih? Bener banget kayak gitu. Berarti kita sama ya? Sama ya, Iya. iya dibanguninnya Oke. Mimpi kalau nggak kebelet nggak sih? Enggak, atau tiba-tiba kayak bangun biasa aja gitu, tiba-tiba bangun. Tapi bangun keadaan seger kan? dalam keadaan segar gitu. Oke. Kalau dari Teh Isti gimana? Kalau Biar si dari- listnya itu lancar. Kalau dari aku pribadi, setelah misalnya kita ngelis biar kita enggak mager gitu ya, biasanya kita tuh gatel gitu, pengen scrolling gitu, kayak ngecek dulu nih di HP ada apa, tiba-tiba bablas kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa mensiasati gitu ya, karena itu faktor termalas kita. Faktornya apa? HP. HP. Kalau misalkan faktornya itu dari HP, maka kita harus jauhin HP-nya. Benar banget. Gitu. Oh gitu. Iya sih, aku juga pernah ya ngelihat kayak para petinggi-petinggi gitu yang udah pinter-pinter tuh ketika mereka mau tidur tuh HP-nya itu dimasukin ke lemari. Gitu. Itu tuh saking mempersungguh lah di dalam hidup besok biar tetap produktif. Jadi ya buat dari aku juga ya nih saran buat teman-teman juga, tipsnya juga biar kita bangun nggak pegang HP itu, kita tuh ngecas HP atau nyimpan HP itu jauh dari kita, dari tempat tidur kita gitu.
Dan gak sehat ya teh kalau misalnya HP ditaruh di sebelah kita lagi tidur. Iya, Itu soalnya radiasi, tuh itu radiasi. radiasinya tuh Benar. parah banget sih Benar. kalau misalkan HP itu. Bener banget. Oke, next. Menurut Teteh ya, amalan-amalan apa nih yang biasanya dilakuin ketika Teteh Isti, Teh Salid tuh lagi nggak sholat? Teh Isti gimana? Oke, kalau dari amalan aku gitu ya, ketika kita sedang berhalangan, kita bisa menggantinya dengan zikir. Karena kalau zikir itu mau berhalangan atau mau dalam keadaan suci itu bisa dilakukan. Terus yang kedua, kita bisa dengerin murotal. Murotal yang di YouTube kan banyak ya? Iya. Terus kita juga bisa misalkan kita kan nggak bisa baca Quran Iya, lagi nggak boleh baca berhalangan. Quran. Nah, kita masih bisa mempelajari tafsirnya kayak Iya, gitu. baca-baca gitu Hadisnya ya. juga ya teh ya. Kayak Betul, gitu. betul. Kalau dari Teh Salid. Iya, tadi kan pertanyaan apa? Amalan yang Teh Salid biasa lakuin aja. Oh, Terus iya. biar kita tuh bisa sebagai yang denger, oh iya juga ya, ini tuh hal yang sepele tapi deep banget. Oh iya, jadi kalau menurut aku kan Allah itu cuma melarang kita buat gak sholat sama enggak Puasa. Oh iya, Bukan untuk yang selain lain. itu pun tawaf tuh nggak boleh ya teh. Tawaf Iya, tuh nggak nggak boleh. Jadi Tawaf mungkin tawaf. kita bisa mencurahkan gitu segala sesuatu yang di luar itu, kayak semisal kita kayak tadi bener ya, kayak zikir, kita belajar juga menuntut ilmu ke majelis-majelis itu pun itu termasuk ibadah. Jadi apapun kalau menurut aku, apapun yang dilandasi karena Allah, karena niatnya karena Allah, itu tuh akan berbuah pahala dan merupakan suatu ibadah. Gitu gak teh? Iya, betul. Oke. Jadi itu ya amalan-amalannya itu selain sholat kan nggak boleh pastilah Benar. orang nggak sholat. Terus puasa juga nggak boleh. Berarti pelarian nih, pelarian amalannya itu dengan berzikir. Kalau nggak ngikutin majelis, acara-acara di majelis kayak Apapun kajian gitu, apapun yang positif ya. Oke, yang Apapun yang positif. positif, dan kalau diniatkan karena Allah pasti akan berbuah pahala gitu. Apalagi Ramadan nih teh ya. Sekarang Iya, kan Ramadan benar. pasti bakal dilipat gandain banget. Jadi kita harus fastabiqul khairat, memanen pahala. Ya sih betul. Kesempatan banget sih. Kesempatan. Soalnya Ramadan itu 1 tahun sekali. gitu. Benar. Satu Dan belum tahun tentu kita Ketemu lagi. Ketemu sama lagi, sedih ya. Ramadan. Iya. Ya, ya. Iya sih, jadi tips dan trik dan amalan-amalan lain yang Teh Isti sama Teh Isti dan Teh Salid itu tuh biasanya pertama saya ulangin lagi ya biar gak lupa, bikin to-do list betul. sebelum tidur, terus olahraga pagi, terus jauhin handphone, Betul banget. jauhin handphone, jauh dari kepala kan itu juga udah bahaya ya. Pas lagi tidur loh ya, bukan lagi Pas kegiatan. tidur. Oh iya, ngingetin handphone juga. Jangan dibiasain tuh ya. Buat aku sendiri sih. Main HP itu sambil Di charge. Iya sih. Selain buat ini apa ya, HP pun jadi cepat rusak gak sih teh? Iya sih, si baterainya cepat soak. Bahas Enggak sih? Soak. Oke. Gitu tuh. Oke. Terus aku teh mau tanya nih tentang kalian tuh punya gak sih pegangan yang biar amalan-amalan kalian tuh bisa, oh aku tuh harus ngelakuin ini nih biar aku teh gini, biar ini gitu tuh. Ada gak sih hadis atau dalil yang bikin kalian tuh oh iya keinget? Menurut Teh Isti gimana Teh? Kalau aku punya pegangannya hadis dari hadis riwayat Bukhari itu Sahih ada ya berarti? ya, Sahih sahih. dong. Ada dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2996 Oke. yang isinya itu jika seseorang sakit atau safar gitu ya, Bepergian ya, ya safar. berpergian, terus dia tidak bisa melakukan Amalannya itu amalannya itu, maka dia tetap akan mendapatkan pahala yang sempurna seperti ia mengerjakannya. berarti ngalir terus gitu ya, Iya. walaupun kita nggak ngelakuin itu. Dan untuk wanita yang berhalangan juga sama. Jadi ketika dia misalkan sebelum halangan selalu ngerjain amalan-amalannya kayak yang wajib, terus sunnahnya gitu. Ketika dia berhalangan, maka pahalanya tetap mengalir sama seperti dia mengerjakan. Oh berarti kita juga sama ya, ketika kita nggak sholat nih, misalkan contoh nih, kita biasa sholat duha kan setiap hari, terus kita tuh paling enggak tuh nggak sholatnya 7 hari nih, berarti 7 hari itu tetap ngalir terus Iya, dong ya? tetap. Dan Makanya pahalanya tuh benar-benar full kan teh, Iya, bukan niatnya jadi Nggak doang. ada sepotong-sepotong, nggak ada. Wah, Jadi mantap. seperti Mantap kita banget. ya seperti biasa ngelakuin. Nah makanya rugi kalau misalkan ada perempuan ketika dia suci dia gak melakukan amalan-amalan kayak sunnahnya. Kalau wajib
pasti wajib Pasti ya. wajib, Nggak boleh harus. ditinggalin. Jadi rugi kalau dia cuma ngerjain yang wajibnya aja gitu, karena ketika dia berhalangan dia tuh pahalanya tetap mengalir kayak gitu. Sayang banget ya. Nah, ya mungkin berarti kalau lagi suci kita harus membiasakan diri dalam Melatih diri, melaksanakan amalan-amalan. ibadah-ibadah sunnah gitu. Iya. Kan kalau wajib memang harus dilaksanakan ya. Iya, Jadi buat nambah-nambah tabungan kita ngelaksanain ibadah sunnah biar nanti ketika haid kita bakal tetap Tetep ya? masih gitu, masih Iya, dapat betul. pahala tersebut walaupun Oh, kita lagi oke, gak oke. suci atau gak sholat. Kalau dari Teh Isti itu ya hadis yang Oke. dalil, hadis yang dipegang. Kalau dari Teh Salit gimana? Kalau aku ini mungkin lebih ke ini ya, teteh ngerasain gak sih kalau semisal kita lagi haid itu, nggak sebelum haid ya, kan lagi Ramadan, apalagi kalau di 10 hari bulan Ramadan, terus Iya. pas mau maghrib lagi, kita tuh tiba-tiba halangan, Aduh, kan kesel banget ya, nyebelin banget sih, Jadi sampai astagfirullahaladzim. sakit gak berdarah gitu ya. Benar, Nah, di sini benar, tuh benar. ada dari surat At-Taubah ayat At-Taubah. 92, ini kisah ya, menceritakan gimana dulu sahabat Nabi pernah gitu merasa sedih dan nyesek banget gitu karena nggak Nyesek bisa banget. nyesek banget karena nggak bisa ikut perang Tabuk. Lalu mereka ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Salam. Iya, datang meminta gitu, ya Rasulullah gitu, kami ini sangat-sangat ingin mengikuti perang ini gitu, berjihad di jalan Allah di medan juang gitu. Tapi karena kami tidak punya biaya gitu, kami memiliki keterbatasan, jadi kami tidak bisa ikut. Dengan berat hati Rasulullah ini tuh menolak gitu, karena memang Karena Rasulullah istilahnya nggak ada modal gitu ya buat Betul, ikutan iya. perang itu kan harus punya panah, benar kuda, tenaga, Benar. bekal gitu. gak bisa langsung diri aja gitu kan Iya. ya, karena kita butuh bekal banget gitu. Lalu di situ Rasulullah itu menghibur para sahabatnya Biar bahwa nggak terlalu nyesek benar banget ya, gak sih? biar gak sedih banget lah gitu. Ah. Kalau mereka ini bakal mendapat pahala setara dengan sahabat-sahabat yang lain yang mengikuti perang Tabuk ini. Maka mereka tuh kayak senang banget gitu. Udah dapat info basiran wa nadiran. Basiran ya kan kabar gembira. Betul. Berarti ada kaitannya ya Benar. dengan wanita yang berhalangan. Betul. Terus itu tuh kayak ada hikmahnya, kita bisa ngambil bahwa walaupun kita tiba-tiba qadarullah gitu, kita halangan di waktu lagi puasa, itu tuh emang Allah tuh mentakdirkan kita seperti itu gitu. Dan Ya udah kodar ya, namanya juga kodar, udah Betul. tertulis di lauhil mahfuz. Betul banget. Jadi kayak gak usah sedih terlalu lama karena kita tuh akan mendapatkan pahala setara dengan perempuan-perempuan lain yang berpuasa gitu, kayak gitu. Oh iya, gitu ya. Jadi apa yang dipegang sama Teh Salit itu ya? Benar. Jadi aku kalau Biar misalnya lagi nggak tiba-tiba kemana-mana gitu. benar, Ya. tiba-tiba kalau lagi puasa Lagi terus puasa. halangan, jadi aku kayak awalnya sedih tapi Happy happy ya. ya. Tapi tuh sebenarnya tuh sedihnya tuh ke bawah sama kesel gak sih? kamu sama kasar benar udah apalagi kalau misalkan berhalangan itu habis asar, itu kan bentar lagi dan enggak mau beduk aja kayak Astaga, tapi itu nanti kita bayarnya pas full gitu ya. Benar, Kan itu benar, kayak yang bikin aduh ya Allah kenapa sih? Oke. Selanjutnya nih, karena biasanya nih perempuan tuh kalau PMS menstruasi itu tuh kayak si emosinya naik atau enggak. Jadi si adek ya, punya adik ya, kabel casan lepas udah gitu tuh pasti atau kan kabel casan diganti kabel gitu tuh hal sepele banget tuh bawaannya tuh pengen marah-marah murka murka banget, apalagi yang lagi headnya tuh lagi awal lagi banget awal nggak sih? tuh nyebelin itu. Moodnya moodnya naik tuh. Kalau tete-tete gini gimana? Biar nggak kemudian biar nggak marah-marah dari terus. aku ini Boleh aku Teh Salit. Dari Teh Salit dulu gimana? dari aku ya. Jadi kalau aku pribadi, aku emang relate banget ya ketika aku lagi head ini. Sama sih nggak terlalu Bener, tahu bener, sama bener. kayaknya Itu wanita banget semua mood swing wanita ya. biasa. Mood swing terus kayak Mood swing. gampang baper, gampang cengeng gitu, kayak tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah-marah gitu, gak jelas pokoknya. Gak Tiba-tiba jelas saya dapat chat dari oh, lanjut enggak. Enggak dong. Jadi gak lanjut ya. lanjut Jadi lanjut. ketika aku lagi marah-marah itu aku lebih memilih buat diam. Kenapa? Oh, Karena iya. mungkin teteh ngerasain ya ketika kita lagi marah itu kita memilih diam karena kita gak mau nyakitin hati orang lain gitu. Kalau Iya. kita gak nahan. Betul, tapi aku juga ini sih ada pernah lihat perumpamaan amarah kita itu kayak Coca-Cola. Tahu Coca-Cola kan? yang tahu Tahu yang dong. coklat itu Ya, kan intinya saingan minuman Pepsi. bersoda Dan dua jangan minuman bersoda ketika dikocok itu kayak amarah kita. Ketika kita buka gitu ya si tutupnya atau amarah kita luapkan, maka
maka itu bakal membludak gitu isinya. Tapi beda lagi dengan Coca-Cola gitu atau minuman soda yang ditutup, dia bakal nahan dan sodanya itu Nggak bakal lama-lama membludak gitu. iya nggak bakal membludak Nggak dan bakal lama-lama keluar. bakal reda lagi kayak seperti gitu. semula. Jadi sama kayak tadi ya, Oh, iya. ketika kita nahan amarah itu tuh kita juga nanti bakalan balik lagi. Benar. Berarti si amarahnya itu sama diri kita sendiri tuh ditahan ya. Diredain. Kayak tutup botol tadi. Betul. Botol apa tuh Salin? Botol apa? Coca-Cola. Jangan nikah. Oh iya, sorry. Kalau dikocok tuh kan bakalan membludak. Membludak, gitu. Tapi kalau ditahan itu si soda-sodanya itu kan tetap Lama kelamaan juga nanti dia bakal kembali lagi. Ngempes Iya. sendiri. Jadi intinya itu gimana pemilik Coca-Colanya kan, Mm-mm. ketika kita menutup gitu, itu tuh bakal nahan dan ketika Iya, kita iya. membuka itu tuh Pasti bakal membludak, keluar gitu, kayak Iya. gitu teh ya. Dan juga kalau misalkan kita marah itu kan dikuasai setan. Benar. Iya. Daripada kita marah, masih kayak lega gitu gak sih kalau lagi kesel terus marah ngamuk-ngamuk tuh kayak lega gitu. Benar Tapi banget. kan balik lagi itu udah berarti kita tuh lagi dikuasai sama Setan. syaitan. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, Kayak kita kasihan lah gitu ya sama sama setan. Oh, bukan. Nah, siapa dong? tetangga. sama siapa tapi Sama orang yang kita amuk itu loh, Oh, Teh. gitu. Ya kan misalnya kita tuh marah ke orang karena kita tadi berhalangan. Betul. Kita marahnya ke yang Nggak ada sangkut berhalangan, pautnya iya, gitu. Misalnya Oh, kita iya. nanti dia marah lagi kan kasihan, dia puasanya jadi berkurang pahalanya. Iya, Betul. karena emosinya nggak ikut ketahan ya. marah sama kita. Iya sih. Terus juga bulan Ramadan kan kalau kita nahan amarah kan salah satu pahalanya. Benar. Jadi apalagi di bulan Ramadan itu pahalanya ditingkatin jadi Dilipat gandain dilipat ya, Teh, ya. gandain menjadi 70.000. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Ya itulah Ya, kurang makanya lebih benar-benar banyak banget. Banyak nggak bisa banget. dihitung pakai nggak akal bisa kita, dihitung. oke? Dan ya kebetulan nih bulan Ramadan kan setan-setan itu lagi di Kurung. kerangkeng, dikurung. Jadi ya kalau misalkan kita nih masih males, Berarti berarti setannya itu kita dong. bukan. Apa? Kitanya kurang sabar. Kurang sabar. Masa kita mau disamain? Oke, Ah, tapi iya. Teh, aku masih ada cara Apa tuh? untuk menahan marah. Misalkan Apa tadi tuh? dengan diam saja nggak Oh, cukup. Teh Salid diem ya. Misalkan Kalau Teh Isti, kita udah diem, mm-mm. tapi kita tuh masih pengen marah, maka kita ambil wudhu. Betul. Iya. Kalau kita udah wudhu, tapi kita masih pengen marah-marah, kita duduk Iya. kayak gitu. Itu ambil wudhunya sambil ini Teh. Sambil minum. Oh. Oh, enggak Teh Tapi Salid. nggak apa-apa sih, soalnya kan lagi. Oh, iya juga ya. Nggak bisa. Jadi walaupun itu bukan mau sholat, tapi wudhu itu kayak Buat sebuah- penjagaan nggak buat sih? nenangin diri gak sih Iya. kayak gitu. Terus Solusi Teh banget. Isti. Terus kalau misalkan kita udah duduk tapi amarahnya masih ada gitu, kita pengen marah-marah, kita zikir karena ketika kita mengingat Allah gitu ya, Masya Allah. kita udah lupa aja sama apa yang kita marahin Betul. gitu, karena fokusnya udah sama Allah. Gitu. Jadi itu ya. Mungkin kita udah itu ya Hmm. sedikit ngasih tips dan triknya biar nggak marah-marah gimana. Duduk terus apa namanya? Diam. Terus ya wudhu dan ya lain sebagainya lah yang mungkin teman-teman semua yang lebih tahu. Mungkin kita udah ya. Udahan? Yuk, Aduh, udahan. Ada yang Kita mau lainnya? makan nih soalnya kita nggak puasa. Oh, iya. Mau ngebahas seblak ya. Yang itu jadi pengen. Yuk. Tutup. Aku mau ngucapin terima kasih buat Makasih Teh juga. Salid dan Teh Isti yang udah mau menyempatkan waktunya, meluangkan pikirannya, terus udah mau hitungannya apa nih ya? Jariah lah ya. Jariah selama orang-orang yang nonton video ini kan pasti keinget, oh iya amalan-amalan teh ini pasti kan otomatis nih kita juga dapat. Dan aku mau ngucapin makasih juga buat teman-teman semua, teman-teman KPI semua yang udah stay tune di dalam channel ini. Dan jangan lupa untuk like, Komen, subscribe dan share biar semuanya. Jadi biar pahala kita pun akan mengalir terus dan teman-teman yang men-sharekan itu juga bisa mendapat pahala ya. Iya. Karena ketika mengajak itu sama pahalanya dengan Betul banget. tanpa dikurangi. Tanpa dikurangi. Jadi benar. Terus kayak kita nih, kita ngajakin ayo sholat duha. Orang itu sholat duha, kita sholat duha berarti kita pahalanya double. dong. Itu kan Kalau ngajak godin teh, itu bakal nambahin. itu tuh dosa sih, dosa Oke. sih. Yuk. Oke deh, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Kita pamit undur diri.
Sampai jumpa lagi di akhwat sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.